Dan kalau dikaitkan dengan hukum fikih kontemporer, maka yang disebut kontemporer oleh ulama adalah masalah yang memang la taswira fil kitabi wala sunnah, yang kita nggak punya gambarannya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran nggak pernah ngomongin itu, Sunnah Nabi Muhammad juga nggak pernah membicarakan tentang masalah itu. Jadi sesuatu itu memang benar-benar baru terjadi zaman sekarang ini. Kayak model sekarang beli mobil itu kan bukan mobil kredit sebenarnya. Nyewa ke leasing kan begitu. Dengan waktu tertentu nanti akhirnya baru dikasih. Karena kalau kita beli sekarang mobil kredit begitu, ternyata suratnya masih ditahan. Nanti kalau kapan waktu berapa bulan kita nggak bayar begitu, ternyata unit mobilnya diambil. Padahal judulnya beli gitu. Itu kalau judulnya beli itu ketika akad mobil tuh pindah tuh milik. Dari showroom jadi punya kita di rumah. Cuman karena sistemnya memang bukan sistem jual beli, ada yang namanya leasing. Kan lease itu kan artinya minjemin kan gitu. Jadi showroom minjemin kita dalam jangka waktu sekian tahun dengan biaya sekian tahun, lalu nanti diberikan dengan catatan sewaan ini, pinjaman ini yang bertahun-tahun itu diselesaikan dalam waktu yang sudah disepakati. Itu kan gambaran masalahnya belum pernah ada zaman dulu. Dulu Nabi Muhammad dan para sahabat nggak pernah gitu iseng-iseng jual ontak pakai sistem leasing, itu kan gak pernah. Ini baru sekarang ini. Kenapa? Karena pihak showroom tidak ingin kerugian. Ntar kalau dikasih semua-muanya dia kagak ngelunasin, pergi kagak ada yang jamin, kan begitu. Tapi si konsumen juga ingin dapat jaminan. Ini bagaimana suratnya terjamin kalau itu benar atas nama saya, nggak bakal dibawa lari, aman dan sebagainya. Maka muncullah kemudian sistem baru. Itu yang disebut dengan, kalau kata ulama muamalat namanya akdun ghairu musamma gitu. Jadi yang namanya kontemporer itu satu, bahwa memang kita tidak punya dapat gambaran itu dari Al-Quran, maksudnya gambaran yang secara eksplisit begitu ya. Al-Quran ngomongin itu ya kagak, Nabi Muhammad ngomongin itu juga enggak, dan ulama setelahnya tidak menjelaskan sistem seperti ini. Emang ini sistem yang model baru, itu yang disebut kontemporer. Tapi juga kontemporer bisa berarti bahwa pekerjaan itu sudah ada di zaman Nabi, sudah dijelaskan oleh para ulama, cuman zaman sekarang dilakukan dengan teknis yang berbeda. Jadi masalahnya ada, cuman cara ngerjainnya beda sekarang. Salah satu yang paling sering itu kan masalah musik sebenarnya. Jadi kalau kita sekarang nih, kita mau dengerin musik, kita tinggal ngambil HP begitu, kemudian kita cari lagu yang kita suka, kita pencet. Duduk kita dengerin begitu. Dulu orang kalau mau nyari musik kagak begitu, nggak ada pencetannya dulu. Dia datang nyari dulu orang hajatan. Yang hajatan nyawer musik juga orang kaya-kaya bener tuh. Kalau Tibang Kaya punya ontak satu dong mah nggak bisa itu dia gelar pagelaran. Jadi hajatannya besar. Dan orang Arab ketika itu punya kebiasaan kalau bikin hajatan dan ada musiknya, itu 2 hari 3 hari itu. Enggak sekali malam jadi, enggak. Bermalam-malam itu. Jadi kan musiknya udah ada zaman dulu. Bahkan dalam sebuah riwayat Imam Al-Hakim, Nabi Muhammad SAW waktu muda, Nabi Muhammad pernah ingin masuk ke dalam pagelaran musik itu, lalu kemudian Allah bikin tidur beliau SAW, sehingga beliau tidak merasakan apa itu ngelihat itu si biduan joget, nggak pernah ngelihat, nggak ikut-ikut mabokan. Karena ketika masuk ke situ Allah bikin Nabi Muhammad ngantuk, tidur di situ. Ntar kapan waktu kita ngomong soal musik. Jadi itu musiknya ada, pekerjaannya orang udah nyebut tuh musik. Cuman saat ini yang kita sebut musik tuh berbeda dengan dulu. Artinya masalahnya ada, cuman teknis pelaksanaan gambarannya tuh berbeda gitu. Sama sebagaimana kalau kita sebut dengan istilah painting, taswir.
Nabi Muhammad sudah nyebut dulu. La'anallahu al-musawwirin, kan begitu. Allah melaknat orang-orang yang taswir. Cuman taswir yang dimaksud oleh Nabi Muhammad apa benar seperti ini? Karena kalau kita sekarang di Indonesia, pekerjaan menggambar itu juga artinya taswir. Anak-anak kita tuh kalau lagi iseng, dia ambil kertas kosong, dia gambar. Dia bikin muka Kapten Marvel. Itu taswir itu. Dia buka, dia bikin gambar Hulk, dia bikin gambar siapa lagi? Iron Man. Saya belum pernah ngeliat anak kecil gambar foto ustadz tuh, kagak pernah tuh. Yang ada Batman mulu, Batman, Spiderman, nah macam-macam. Itu taswir tuh. Udah disebut sama Nabi Muhammad. Tapi model taswir apa begini atau enggak kan enggak. Kemudian anak-anak kita yang anak IT misalnya, bikin robot kan ya. Itu juga maknanya dalam kategori taswir. Maka karena tadi kontemporer itu pertama memang dia tidak ada di zaman wahyu itu turun. Yang kedua ada masalahnya tapi beda pekerjaannya gambar. Atau yang ketiga tidak pernah dijelaskan oleh ulama. Al-Quran yang enggak ada, sunnah Nabi Muhammad enggak ada. Pas ketika ulama menjelaskan dalam kitab-kitab mereka, itu pun tidak tertulis, itu yang kita sebut sebagai kontemporer. 3 hal itu. Contoh yang paling sederhana, Nabi Muhammad enggak nyebutin, Al-Quran pun tidak menggubris, tapi kemudian ulama pun tidak menjelaskan, salah satunya zakat profesi. Di Al-Quran nggak pernah disebutin, Nabi Muhammad kagak pernah nyontohin, padahal Nabi Muhammad dulu punya karyawan. Itu Baitul apa yang megang kunci Ka'bah kan digaji dari Baitul Mal. Orang-orang yang jagain Baitul Mal itu sendiri digaji dari Baitul Mal. Orang-orang tentara yang kalau perang nunggang kuda dapat duit dari Baitul Mal. Tapi ketika waktunya gajian kan Nabi Muhammad nggak pernah ngomong, gajian zakat profesi kan nggak ada begitu. Jadi itu nggak disebutin sama Nabi. Ulama ketika menjelaskan pun tidak menjelaskan itu dalam kitab-kitab zakatnya, nggak ada. Tapi kemudian ulama belakangan bikin sebuah semacam tatawur dalam arti pengembangan masalah. Ternyata dulu yang disebut orang kaya tuh yang punya onta. Ontanya yang 5 ekor, yang kaya itu yang punya sapi, yang sapinya itu 30 ekor, kan begitu. Orang punya sapi, kalau di Indonesia sapi jangankan 30, orang punya 10 sapi aja udah kaya tuh. Biasa kalau punya 10 sapi rumahnya 3 tingkat, lantai bawah kandang sapi semua. Itu kan standar kaya dulu. Tapi kalau kita lihat kekinian, standar kaya tuh kagak ada. Orang kaya ngangon kambing tuh kan nggak ada. Orang kaya giring sapi gitu kan kagak ada. Kan ya? Orang kaya sekarang tuh kagak disebut sebagaimana orang kaya zaman dulu. Yang punya budak mungkin puluhan. Sekarang itu yang kita sebut kaya pesepak bola. Kan begitu. Cristiano Ronaldo gaji mingguannya aja itu 1 miliar, kan lebih bahkan, kan ya? Tuh gaji Ronaldo kalau taruh ke sini, waduh, hilang kemiskinan di Indonesia tuh kan. Saking gedenya tuh, enggak punya onta, enggak punya kambing, kagak juga punya peternakan, enggak punya perkebunan, tapi kaya. Kita biarin apa enggak nih begini? Apa kita mintain zakat? Kan begitu. Itu kita sebut dengan fikih kontemporer. Harus ada pembahasan fikih kontemporer. Pertama, kenapa sebabnya?